أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah, khususnya Takmir Al-Ghafur, dan saya para jamaah, para sedulur, alhamdulillah kula saged silaturahmi dhateng panjenengan. Dengan silaturahmi ini mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kula jenengan tambah panjang umur, diberikan rezekinya makin makmur, nasibe kula jenengan sak keluarga dados nasib ingkang mujur. Minjang yang sedo saged nikmat kubur oleh ampunane pangeran ingkang Maha Ghafur. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan datang panjenengan terkait dengan malam ini. Tema yang sungguh sangat luar biasa, yaitu menjauhi apa tadi ya? Menjauhi kezaliman. Menjauhi kezaliman. Jamaah sekalian, tema ini insya Allah terinspirasi dengan Ramadan, di mana kula jenengan teringat dengan sabda Rasulullah, hadis riwayat Imam Abu Dawud, khamsun yuftirna, atau ada kalimat lain, khamsun muhlikatun lis-shaim, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadhur bisyahwah. Al-hadis. Jadi perusak pahala puasa kula jenengan, insyaallah kalau yang membatalkan puasa jenengan pasti semuanya mampu. Tidak mungkinlah jenengan poso-poso terus mokel terang-terangan gitu. Paling-paling yo ibu-ibu ngincipi tak setengah piring. Itu tapi kan jelas batal itu. Lek batalnya puasa jelas sekali, gampang. Sing rodok soro niku nek njaga kesempurnaane ya sah posone, ya sempurna ganjarane. Lah niki. Nah, maka ada 5 hal yang termasuk merusak pahala puasa. Yang pertama, al-kadzibu, berkata dusta. Nah, mestinya kula jenengan sebagai seorang muslim dalam rumah tangga, dalam masyarakat kita ya harus bersemboyan tidak ada dusta di antara kita, ya kan? Yang kedua, wal ghibah, ngerumpi, no secret. Nah, ambil ibu-ibu diterusno emah gitu ya. Itu ghibah. Wan namimah, adu domba, tombak cucuan ya. Kisahno dombane tinggi kambing hitam. Padahal domba juga enggak pernah mengadu orang lain. Jadi ketika manusia yang mengadu temannya disebut dengan adu domba. Sama dengan orang yang mestinya kumpul dengan suami istri karena tidak nikah, kumpul dinamakan kumpul kebo, padahal kebo nggak ngapa-ngapain. Loh, ngapunten, enten tiyang sing penggaweane ngoten niku, kebetulan mahasiswi, culukane napa? Ayam kampus, padahal pitik gak tahu kuliah. Jadi kula jenengan suka napa nggih? Memelencengkan perbuatan jelek itu kepada sesuatu atau orang lain. Nggih, gak gelem ngakoni kesalahan kula jenengan. Nah niki makane al-kadzibu wal ghibah wan namimah wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Dan yang kelima adalah wan nadhur bisyahwah, melihat sesuatu yang mengandung apa ya? Nek cara bahasane jenengan delok tapi disertai dengan nyetrum. Ana ampere lah niku termasuk sing merusak pahala puasa. Hadirin jamaah, 5 hal ini sebetulnya tidak secara literal kita pahami itu saja ndak. Ini sebuah filosofi dalam kehidupan kula jenengan bahwa amalan-amalan kula jenengan, nggih, eksistensi kula jenengan sebagai insan beriman ini akan bisa dirusak oleh amal-amal perbuatan yang mengandung kezaliman. Dan itu hanya contoh saja Bapak Ibu. Nggih. Terus bukan terus artinya bukan berarti nanti di luar Ramadan kula jenengan boleh berbohong, boleh bujui, niku tidak begitu.
Ya, jadi itu hanya satu simbol bahwa kula jenengan dalam kehidupan kita ini di tengah-tengah masyarakat ini dilarang untuk berbuat satu kezaliman. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa di dalam Bidayatul Mujtahid itu di dalam syarahnya disebutkan kezaliman itu ada dibagi tiga. Ada zalim yang sangat agung, yaitu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan surah yang disebutkan di dalam surah Luqman, innasyirka la zulmun azim. Ya, kezaliman yang paling besar yang sangat dahsyat adalah ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan yang biasanya tahlil ya la ilaha illallah di masjid, begitu keluar masjid njaluk nang kuburane Mbah Sangkil. Lah niku termasuk zalim yang sangat agung. Nah, niki. Ingkang nomor kalih kezaliman yang disebut dengan zulmun insani. Kezaliman terhadap sesama manusia. Ngapunten ada hak dan kewajiban di antara kula jenengan yang kadang-kadang tidak terlaksanakan, bahkan kemudian kezaliman ini yang kemudian mengandung unsur kemaksiatan. Yang ketiga adalah zalimun alamiyun, kezaliman yang menyangkut ekosistem alam. Maka kula jenengan berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan, ya. Mengotori lingkungan termasuk kezaliman. Membuang sampah sembarangan, ya. Sehingga nanti kalau kemudian terjadi banjir atau gempa bumi, sok-sok kula jenengan nggih menyalahkan alam. Padahal akibat dari perbuatan manusia. Makanya Allah menegaskan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sakjane ngono, ngoten lho gampangane, nggih. Sakjane ngono kerusakan di muka bumi ini baik di daratan maupun di lautan itu bukan disebabkan lain kecuali perbuatan manusia sendiri. Nggih. Makanya ngapunten baik secara langsung maupun tidak langsung. Nek secara langsung ya kula jenengan barangkali karena membuang sampah sembarangan. Lha mosok ana got ana kasur, ana amben, ana kursi barang. Gitu. Lah ini kan salah satu bagian dari kezaliman kita yang pada akhirnya mendatangkan secara langsung dari yang namanya kemurkaan Allah itu. Ada juga yang tidak langsung Bapak Ibu. Seperti perbuatan maksiat kula jenengan. Adanya musibah bermacam-macam itu ya bisa jadi karena perbuatan manusia. Sekarang ini sudah mulai kelihatan kok Pak, yang namanya LGBT itu gitu, lesbi, terus gay, biseksual, terus apa tuh, transgender gitu, LGBT. Makanya musibahnya LGBT, longsor, gempa, banjir bandang, tsunami. Ibu-ibu kene ya ono LGBT. Lontong gulai botok tempe. Perbadokan yang jenengan Bu. Hadirin para rawuh rahimakumullah, dan ini berarti menggambarkan bahwa kemaksiatan ini salah satu bingkai dari kezaliman seorang manusia yang pada akhirnya cepat atau lambat, kecil maupun besar, ya, yang akan mengakibatkan satu kebinasaan. Maka di dalam sahihnya riwayat dari Imam Al-Ghazali itu menyebutkan yang kemudian disinyalir oleh Imam Ibnul Qayyim, di sana ada beberapa dampak negatif dari perbuatan kezaliman yang dibingkai dengan kemaksiatan. Antara lain membuat qalbun zulmun, ya, atau zulmul qalbi, kezaliman seorang manusia, kemaksiatan yang dilakukan oleh semua manusia itu akan membuat hatinya menjadi gelap gulita. Ini diambil dari satu ayat Al-Quran, surah Al-Hasr itu kan. Wala takunu kalladzina nasullah. Ya. Terus apa itu ya? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Bagus ibu ya. Allah. Bapak-bapak ngowoh. Kuatire ceramah gak mari-mari. Ndak usah suwe-suwe Pak, ya rada ngantuk ning soalnya sedina mboten leren blas niku. Nggih, ada 3 radio yang saya. Adik kula ceramah mboten usah suwe-suwe, jenengan nek pengen mirengaken swara kula lebih indah lagi.
Suara muslim itu sangkan paraning dumadi. Nek pun ngoten lali nek kula jenengan sebagai manungsa manunggaling kawula marang sing maha kuwasa. Nek wis ora dadi manungsa, malih dadi menusa, menus-menus ora krasa. Saya tuwa kakean dosa. Bendina nyolongi pitike tangga. Pencit entek 5. Mentang-mentang cik muda disayang mara tuwa, pernah kesasar nang Jayabaya kecopetan nang Madura. Lho ngoten niku. Lho menungso niku mulane kula jenengan manungsa niku wahdatul wujud. Makanya kalimat at-tauhid itu sebetulnya menyatunya kula jenengan kali Gusti Allah karena ada ruhnya Allah di dalam diri kula jenengan. Ngeten. Nah ini yang kemudian sering manusia itu melanggarnya sehingga melupakan Allah Subhanahu. Kalau sudah melupakan Allah, Allah pun kemudian melupakan, membuat kita lupa siapa diri kita. Padahal ada satu hadis menyebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tiang niku nek tahu dirinya sendiri, maka akan tahu siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Lah kula jenengan berhubung tidak tahu, tidak ingin mengenalnya, tidak tahu siapa diri kita, lupa. Ya, apa meneh ibu-ibu nek ngomong anake, anak kok ganteng ngene ya, iki anake sapa iki lho. Lali nek nglairno. Tapi itu beda konteksnya. Nggih. Banyak orang yang lupa diri, lupa darah sehingga dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Lali nek bojone dhewe dipateni. Gitu. Oh, zaman biyen arepe nglaman tak ngrayu koyo iya-iya. Bintang kejora hanya milikmu sayang bela. Nggih. Dunia milik kita berdua. Sak PBI niki kontrak semua lho. Itu biyen. Ana masalah didik gegeran ambek bojone, tukaran karo anak. Anak ya ngono. Oh gak dikai sepeda motor kok mateni bapake. Lali. Wala takunu kalladzi. Inilah yang dimaksud zulmul qalbi, kezaliman, kegelapan hati karena kezaliman perbuatan manusia. Hadirin rahimakumullah. Lalu berikutnya adalah kesumpekan rizki dan buntunya solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Jenengan persani tegene surah apa itu ya? Al-Munafikun ya kalau nggak salah atau Al-Qalam itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya kula jenengan nek wong takwa dijamin kok kali Gusti Allah, Pak. Nggih. Dikai jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi. Lah berhubung banyak manusia yang melupakan Allah, berbuat maksiat, berbuat kezaliman, nggih. Akhirnya rezekine sumpek mawon. Omahe gede magrong-magrong, nggih. Tapi jerone diisi grandong. Ya Allah, nauzubillah min. Kenapa? Gede omahe tapi sumpek atine. Jalaran apa? Mboten eling Gusti Allah. Makane jamane Gusti Allah, ala bidzikrillah tatmainnul. Nek eling Gusti Allah mesti tenang atine, Pak. Napa malih wis omahe gede ahli zikir. Jenengan teng dalem nggih ahli zikir, ahli maos Quran, teng Al-Ghafur nggih masjide nggih luar biasa. Sejuk dingin Masya Allah. Walaupun jaga jarak tapi Masya Allah kayak wong senam persis gitu. Iki pemenane wis kadung ngadeg ngono. Jenengan rukuk dipoto kon dhuwur. Persis kayak gerakan senam sing nomor pira kae. Ya wis ndak apa-apa diterima. Gitu. Ini subhanallah, baru kali ini Pak, tempat dekat tempat saya itu paling terkenal di dunia. Saya itu kan Duku Kupang, ngalor titik ini jarak Pak. Di mana-mana itu selalu dibawa jaga jarak. Di mana-mana. Tidak ada jaga benowo, tidak ada. Makanya jangan ngeremeh norek. Niki ngono kiye itu kok iringane. Hafal kabeh ada. Hadirin para rawuh rahimakumullah. Nih. Ya, dan orang yang berbuat maksiat akan mendapatkan kerupakan rizkinya. Ngapunten, masalah-masalah yang kita hadapi ini tentu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana bisa kula jenengan menyelesaikan masalah ini tanpa dibantu Allah. Bagaimana Allah membantu kalau kula jenengan kemudian berkontradiksi, kontraproduktif dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya begini Al-Qur'an surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Muhammad, nek umatmu wong pondok menawa indah ngene takon masalah Allah, jawaban fa ini qarib, aku cedhek.
Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Nek kula jenengan dekat dengan Allah, lho sama nyedek kali Gusti Allah sak pecak mawon, Gusti Allah sehasta. Kula jenengan mendatangi Allah dengan berjalan kaki, Allah mendatangi kula jenengan dengan berlari. Kurang apa? Gitu? Fa inni qarib, aku iki cedhek ambek hambaku. Falyastajibu li wal yu'minu bil. Mangkane golek ijabah kali Gusti Allah. Ndonga sing tenanan. Lah supaya dijabah terus pundi? Wal yu'minu bi, didasari dengan iman. La'allahum yasyudun, ben urip niki oleh petunjuke Gusti Allah. Aja men sak karepe dhewe. Nggih. Wong urip kok nuruti sak karepe dhewe nggih rusak Bapak Ibu. Kabeh niku nggih tuntunan, nggih aturan. Nggih. Wong kula jenengan niku kadang-kadang kalah Pak kali binatang. Binatang niku iso dididik Pak. Kula niku lari-lari niku gadah kucing teng omah niku. Ya Allah dikongkon manggon kene, engko ngisi nang kene. Ngoten niku pirsa, Pak. Ngertos kucing niku. Tapi kadang-kadang menungso ana sing lebih parah daripada kucing. Mulane ana sing kucing garong. Nggih jalan garongi urusane perkara sing apik-apik ngoten niku dadi sing elek-elek niku. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Pramila monggo dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang harus kita hindari ini, dengan harapan kita senantiasa mendapat petunjuk Allah, dilapangkan rezekinya sama Allah, ya, dibantu menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah sekalian, orang itu kalau berbuat maksiat itu merasa terasing dari Allah dan terasing dengan sesama manusia. Ngibadah niku delal niku rasane abot. Ibadah salat niku lho Pak paling pirang menit gitu. Dibanding kali ibu delok India. Nah delok India pinten jam, Bu? Paling enggak niku 2 jam setengah. Oleh sak jam rodok gringgingen titik niku karepe ngalih ambek penyiare jangan kemana-mana, ikuti setelah pesan-kesan berikut ini. Balik meneh lungguh, Pak. Iktikaf tumak ninah. Tapi kadang-kadang dikagen salat 5 menit bantere 10 menit sak zikire ngoten kadang-kadang kakean alasan. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Lah pramila monggo agar kula jenengan di akhir pertemuan saya yang bisa saya sampaikan ini, marilah kula jenengan menjadi wong urip niku sing iso urup, nggih. Urip niku urup. Gesang niku sing bisa bermanfaat kepada sedaya tiyang. Ngoten. Mulane manungsa niku nggih niku manunggaling kawula marang sepadha-padha. Sebabe napa? Kula jenengan kepengin oleh ridhane Allah ingkang Maha Kuwasa. Nggih. Saya kira itu, monggo ada kelanjutannya melalui sharing-sharing panjenengan, monggo saya persilahkan. Ini tidak usah lama-lama ya Ustadz ya. Sampai jam berapa Pak biasanya Pak? Jam 8. Oh nggih. Mangke nek nggih. Ya, monggo. Monggo Ustadz. Ibu yang mau tanya, Bu? Tidak ada. Ada yang tanya, Ustadz, istrinya berapa? Alhamdulillah Pak, istri saya 3. Anaknya maksudnya. Sama toleh. Nggih, monggo. Ada yang ditanyakan? Silakan, Pak. Sampun? Nggih. Kalau tidak ada, karena memang waktunya juga sudah malam, nggih. Ada satu sisi panjenengan ya kecapean, di sisi yang lain juga karena kelembokan ini. Jadi ya karena bukane rada kakean es soalnya siang nggih pawanase kados ngoten. Memang Ramadan itu sebetulnya artinya membakar Bapak Ibu. Waktu itu cuacanya memang panas. Yang kedua membakar itu membakar dosa-dosa kula jenengan. Dan yang ketiga membakar semangat. Sebuah motivator. Makanya Ramadan itu syahrut tarbiyah, bulan mendidik kula jenengan secara spiritual, secara jasmaniah kula jenengan, secara harta benda materi kula jenengan agar menjadi orang-orang yang senantiasa hidup ini dengan arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hidup yang barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.